Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Mari kita pelajari proses pengolahan ikan bandeng dengan membaca teks berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, kita tadi sudah membaca teks bandeng presto. Kalian perhatikan tulisannya ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini udah ada 3 kotak ya di kalimat tersebut. Pak Guru kotakin agar kita gampang belajar. Nah, setiap kotak itu namanya paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Untuk teks bandeng presto ini terdiri dari 3 paragraf ya. Nah, yang pertama ini yang tulisannya hijau, ini adalah termasuk paragraf 1. Kemudian yang merah itu paragraf 2. Dan yang ketiga itu adalah paragraf ketiga. Jadi, teks bandeng presto terdiri dari 3 paragraf. Berikutnya kita akan membahas tentang informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi 1. Bandeng presto dimasak menggunakan. Kemudian informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi. Kemudian teks bandeng presto menceritakan tentang, dan informasi ketiga menceritakan tentang. Nah, yang pertama kita bahas. Bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Kemudian panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Kemudian teks bandeng presto menceritakan tentang proses atau cara pengolahan ikan bandeng. Informasi ketiga,
Jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kalau plastik biasa itu cuma seminggu. Sudah ya, kita lanjut. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Ayo kalian yang ada di rumah, apakah sudah bisa berenang? Jika belum, silakan belajar dengan orang dewasa. Jika sudah, tetap latih dirinya ya. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Nah, perhatikan gambar pelampung berikut ini. Nah, ada macam-macam ya. Ada yang ban lengan, kemudian ada yang rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Itu jenis-jenis dari alat pelampung yang bisa dipakai untuk berlatih berenang. Ban lengan, nah digunakan pada lengan tangan. Dipakai dengan baik ya. Itu ban lengan namanya. Berikutnya ada rompi renang. Nah, perhatikan gambar ini. Adik ini sedang memakai rompi dan ada itu ya, kayak pelampung. Kemudian papan luncur. Nah, seperti ini untuk melatih berenang juga. Yang terakhir itu baru ban renang. Nah, ban renang ini membuat kita mengambang di atas air. Mungkin kalian sudah pernah memakai salah satu atau beberapa alat renang yang tadi Pak Guru tampilkan. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Masing-masing memiliki kemampuan. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Ada yang pintar berenang, kemudian pintar menulis tegak bersambung, pintar menghitung, dan yang lainnya. Masing-masing anak memiliki karakteristik, memiliki kemampuan masing-masing. Jadi semua anak itu pintar. Kalian harus percaya diri bahwa kalian pasti bisa. Lani dan Dayu, kemudian Siti juga memiliki cara berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Kemudian Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus menghargainya. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Kalian lihat gambar pada layar. Nah, sudah terlihat ya.
Udah bisa kalian tebak sendiri ini makanan yang pernah kalian makan. Dari ayam goreng sampai susu. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Ya, bolu pisang itu bahannya pisang, kemudian tepung. Susu rasa stroberi itu sudah pasti ada buah stroberinya dan campuran susunya. Jadi itu sudah menggunakan teknologi pangan. Sudah diolah ya. Jika susu saja itu belum diolah, jadi bukan teknologi pangan. Jika pisang saja itu belum teknologi pangan. Jika sudah diolah menjadi bolu pisang, itu berarti makanan dengan teknologi pangan. Tempe, teknologi pangan. Bahannya tempe itu apa? Kedelai. Kedelai itu belum teknologi pangan. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, saling menghargai itu membuat kita bersatu. Bersatu itu adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Itu cara mengingat dengan gampang. Bersatu itu membuat rukun. Rukun itu membuat bersatu. Persatuan Indonesia. Jadi itu pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Untuk hari ini cukup dulu ya sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi. Kemudian, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Mengetahui prosedur gerak dasar mengambang dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Bagi kalian yang sudah pencet tombol subscribe, terima kasih ya. Dan bagi yang belum, tekan tombol subscribe yang berwarna merah. Silakan dipencet ya. Bantu Pak Guru ya. Terima kasih. Salam sehat.